Rob. Jujur saya yakin peserta di sini, para peserta itu akan setuju dengan saya bahwa hari ini kelihatannya Rocky kehilangan sesuatu. Gitu. Ya, Mas Anies, tadi itu pada episode pertama, sesi pertama, ini maksudnya manas-manas sih. Ya, jadi provokasi nanti. Jadi yang pertama tadi itu semua angka-angka dari pembicara pertama itu dihajar sama Rocky. Sekarang dia bicara tentang ATA. Ya memang agak susah sih karena dia sudah tersangka sekarang kayaknya. Nah, oke, Rob, aku pengen sesuatu yang lebih khas darimu, bro. Yang apa? Lebih khas darimu, seperti yang Rocky kita kenal. Lebih khas gitu. Ya. Oke. Oke. Saya akan bicara yang lebih khas. Ada lawyer nggak buat dampingi aku? Kalau dia diseret. Oke. Kita mulai dengan hal fundamental tentang arah bangsa ini. Tadi Anies mulai dengan satu prinsip di dalam pembagian kategoris tadi. Yang sana ekstraktif, yang ini distributif. Hal yang kita tunggu untuk diterangkan secara jelas, karena kita mau dapat arah tentang Indonesia. Indonesia mengambil sikap kritis terhadap kapitalisme, karena itu adalah perjanjian masyarakat, perjanjian social kontrak. Ketika kita bangun negara ini, negara ini bukan negara liberal, negara ini bukan negara libertarian, negara ini negara yang basisnya adalah keadilan sosial, bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengajukan semua proposal, entah itu dalam bentuk utang luar negeri, investasi asing, entah itu dalam bentuk APBN, dengan mengabaikan prinsip keadilan sosial. Itu yang menerangkan mengapa semua rasio tentang ekonomi memburuk. Itu dasarnya kan. Market ekonomi, ya boleh aja market ekonomi. Karena untuk mengefisienkan pengambilan kebijakan, supply demand dikontrol dengan prinsip market ekonomi. Tapi di era Pak Jokowi, bahkan bukan cuma market ekonomi yang dipraktekkan, tapi market society. Kita ini dianggap sebagai konsumen aja, bukan sebagai citizen. Anda lihat Rempang itu, Jokowi tanya lewat Bahlil, orang Rempang, Anda butuh apa? Pemukiman, rumah, kita kasih. Dengan anggaran yang diukurkan secara kuantitatif, 60 juta, 40 juta, 50 juta. Dijadikan sekedar sebagai konsumen untuk alasan menggusur. Apartemen itu, rumah itu sekedar house, bukan home. Kita perlu home sweet home untuk kebahagiaan, bukan untuk ukuran-ukuran material. Jadi bayangkan, Presiden Jokowi tidak paham bahwa dia diminta untuk menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran, bukan gali-gali fondasi untuk bikin infrastruktur. Dengan akibat uang yang harusnya tiba di puskesmas dalam bentuk obat, vitamin, yodium, antibiotik, bagi ibu-ibu hamil berubah menjadi aspal di jalan tol. Trade off-nya begitu. Itu yang menerangkan sekarang stunting kita itu 25% tuh. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan gizi. Setiap bayi yang lahir sudah berutang 50 juta, untuk kata Sri Mulyani. Setiap malam ada 19 juta orang miskin tidur dengan perut kosong. Bagaimana mungkin kita masuk di dalam janji Indonesia Emas kalau kondisi awal kita itu sampai ke market society? Itu dasarnya kan. Jadi kita mau uji kemampuan intelektual dari Anies, bukan sedang menguji, tapi meminta konsistensi dalam upaya untuk menghasilkan kembali generasi yang berpikir. Oke, hal-hal yang bersifat kuantitatif itu tanya pada awal yang ada statistiknya. Tapi ide itu harus dituntun dengan paradigma. Oke, kita kasih kesempatan Mas Anies.